Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Siva Salma Santoso dari kelas 3F dengan NIM. Aku akan menjelaskan tentang pemanfaatan antibodi poliklonal, antibodi monoklonal COVID-19. Menurut kutipan Jurnal Tizar tahun 1988, karya Brata Wijaya dan Renggang 2012, antibodi adalah molekul protein yang dihasilkan oleh sel plasma yang disebut globulin atau imunoglobulin. Metode apa yang digunakan oleh antibodi monoklonal dan terapi antibodi poliklonal, yaitu menggunakan metode intravena. Apa yang dimaksud dengan antibodi poliklonal? Merupakan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B yang berasal dari banyak tipe klon karena tanggapan dari ikatan antigen dengan epitop limfosit B yang berbeda-beda. Sedangkan menurut dokter spesialis patologi klinik Primo Hospital Pasar Kemis, menurut Wita Prominensa menjelaskan, antibodi monoklonal merupakan modifikasi terapi dengan mengidentifikasi karakteristik protein sel B spesifik pada sistem imun pasien yang telah pulih dari infeksi COVID-19. Berikut adalah contoh terapi antibodi poliklonal adalah dengan melalui donor plasma konvalen. Sedangkan terapi antibodi monoklonal seperti yang dijalankan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah dengan menggunakan zat bernama Regdanvimab. Apa yang diharapkan masyarakat untuk terapi antibodi monoklonal, yaitu mampu melawan virus penyebab infeksi, sementara yang diharapkan dari terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalen, yaitu adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditemukan sebelumnya, sementara plasma konvalen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Sejak Februari 2021, Amerika Serikat dalam FDA sudah menyetujui penggunaan terapi antibodi monoklonal. Obat yang digunakan yaitu bamlanivimab dan etesevimab adalah antibodi monoklonal yang ditujukan untuk protein spike dari virus SARS-CoV-2 sehingga dapat memblok perlekatan dan masuknya virus ke dalam sel manusia. Bamlanivimab dan etesevimab akan mengikat ke lokasi yang berbeda, tetapi akan bekerja sama secara pada protein spike virus. Selanjutnya, beberapa obat untuk antibodi monoklonal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bamlanivimab 700 mg ditambah dengan etesevimab 1400 mg. Yang kedua ada casirivimab 1200 mg ditambah imdevimab dengan dosis 1200 mg. Di Amerika Serikat dalam FDA sudah memberikan izin 2 kombinasi obat casirivimab dan imdevimab untuk COVID-19 derajat. Yang ketiga ada vilobelimab dan yang keempat ada sotrovimab. Nah, untuk obat tersebut tata laksana COVID-19 untuk derajat ringan dan sedang pada dewasa pada usia kurang dari 12 tahun dengan berat badan minimal 40 kg. Tidak direkomendasikan untuk COVID-19 yang dirawat inap atau yang membutuhkan terapi oksigen dengan dosis tunggal 500 mg akan diberikan secara intravena. Yang kelima ada Regdanvimab, merupakan antibodi monoklonal yang berasal dari Korea. Direkomendasikan untuk pasien COVID-19 yang sudah dewasa
dan tidak memerlukan oksigen. Dari riset yang sudah ada, dosis tersebut memiliki 40 mg per berat badan secara intravena, diberikan setelah terdiagnosis tidak lebih dari 7 hari. Efek yang perlu disadari dalam terapi antibodi monoklonal adalah hipersensitivitas, anafilaksis, dan reaksi terkait infus. Namun dalam pemberian bamlanivimab tanpa pemberian bersama esterimimab itu tidak akan menyebabkan hipersensitivitas, anafilaksis, dan terkait infus. Setelah terjadinya pemburukan klinis bahwa bamlanivimab juga telah dilaporkan, meski kejadian tersebut karena perkembangan COVID-19, kemungkinan efek yang timbul dari bamlanivimab dan etesevimab yang diberikan secara bersamaan adalah mual, pusing, pruritus, dan ruam. Dalam Food and Drug Administration atau FDA telah merekomendasikan untuk pasien COVID-19 menggunakan plasma konvalen atau terapi antibodi poliklonal yang diperoleh dari pasien yang sudah pulih atau sebelumnya terinfeksi. Tetapi terapi ini bukan terapi utama COVID-19, melainkan terapi tambahan. Apa yang dimaksud dengan terapi plasma konvalen adalah pemberian antibodi poliklonal pasif atau AB untuk memberikan kekebalan dengan segera yang akan membersihkan infeksi virus dan sel, dikerjakan dengan mengambil donor darah dari penyintas COVID-19, kemudian diberikan kepada penderita. Maksud dari darah yang didonorkan adalah darah yang sudah diproses, sehingga yang tertinggal hanyalah plasma beserta antibodinya. Jadi bukan seluruh darah ya yang didonorkan, tetapi hanya plasma dan antibodinya saja. Tujuannya apa? Untuk mentransfer antibodi COVID-19 dan penyintas ke penderita COVID-19. Resiko yang terjadi pada saat transfusi plasma akan terjadi reaksi alergi, sirkulasi terkait transfusi, dan cedera paru akut. Transfusi tersebut sudah melalui persetujuan EUA dan FDA. Syarat pendonor terapi antibodi poliklonal plasma konvalen: yang pertama, pernah terkonfirmasi COVID-19, yang kedua, pasien sembuh dari COVID-19, yang ketiga, 14 hari tanpa gejala dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat, yang keempat, donor diutamakan laki-laki atau wanita yang belum pernah hamil, yang kelima, tidak menerima transfusi selama 6 bulan terakhir, yang keenam, umur 18-60 tahun, berat badan tidak lebih dari kurang 55 kg, yang ketujuh, lebih diutamakan pernah mendonorkan darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.